Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Amalia dengan NIM 11820600067. Di sini saya akan menggambarkan pemahaman saya sendiri terhadap teori evolusi. Berdasarkan pemahaman saya mengenai teori evolusi, bahwa teori evolusi ini merupakan teori yang menjelaskan atau memaparkan bagaimana manusia atau spesies yang lainnya itu mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu dengan cara melihat suatu fenomena. Nah, baik menjelaskan dari sisi mutasi ataupun seleksi alam. Dan evolusi ini mengalami perkembangan dari masa ke masa. Misalnya, awalnya itu pada masa Pieksisme, yang teorinya itu bahwa suatu variasi itu merupakan kutukan, bukan kebesaran Tuhan atau anugerah dari Tuhan. Kemudian setelah masa itu maju ke masa adaptasi dan transformasi. Kemudian ke masa seleksi alam, masa teori genetika, masa teori sintetik, dan yang terakhir masa evolusi modern, di mana pada masa ini sudah ditemukannya struktur DNA dan majunya ilmu komputer. Dan makhluk hidup itu bervariasi. Tetapi bagaimana sih keadaan bumi pada awal kehidupan? Nah, pada awal kehidupan, tata surya itu terbentuk dari gas di luar angkasa yang berputar dan akhirnya memadat. Tetapi karena adanya benturan dengan bintang lain, maka terbagi-bagi dan akhirnya terbentuk planet-planet. Dan untuk terbentuknya alam semesta ini, bila berdasarkan Al-Quran itu ada 6 masa, yaitu dari terjadinya ledakan besar atau teori Big Bang sampai lahirnya kehidupan di bumi. Dan untuk munculnya makhluk hidup itu banyak para ahli yang berselisih pendapat. Ada yang berpendapat bahwa makhluk hidup itu muncul dari benda mati atau sering disebut dengan abiogenesis. Dan ada yang berpendapat bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang lain atau biogenesis. Dan para ilmuwan seperti Pasteur, kemudian Francisco Redi, dan yang lainnya melakukan percobaan apakah makhluk hidup itu dari benda mati atau dari makhluk hidup yang lain. Dan pada akhirnya dapat dibuktikan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup pula. Dan untuk munculnya prokariot, bahwa prokariot ini muncul sekitar 3.800 juta tahun yang lalu, dan prokariot ini merupakan organisme tertua. Dan prokariot paling tua yaitu bakteri hijau biru, dan prokariot ini berbeda dengan eukariot, di mana kalau eukariot ini mempunyai inti sel yang dikelilingi dengan selaput atau membran dan berisi kromosom-kromosom individual. Munculnya eukariot ini kira-kira 1.000 juta tahun yang lalu, bumi itu sudah dihuni oleh bakteri. Nah, sel eukariot berevolusi dari prokariot dan hal-hal ini dinamakan endosimbiosis. Kemudian untuk evolusi tumbuhan, pada awalnya tumbuhan berasal dari air yang diperkirakan sebagai organisme primitif. Dan setiap tumbuhan memerlukan oksigen dan karbon dioksida untuk metabolismenya. Dan tersebut memicu invasi tumbuhan ke darat karena untuk memperoleh nutrisi lainnya. Tumbuhan air yang awalnya berkembang yaitu ganggang biru, kemudian strukturnya itu berkembang seperti akar, kutikula, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya itu agar dapat bertahan hidup di darat. Dan berdasarkan struktur berkembangnya ini, ada 2 jalur evolusi. Satu jalur sebagai tumbuhan lumut, dan jalur kedua itu sebagai tumbuhan berpenbuluh, yaitu paku. Kemudian si paku ini membentuk macam-macam tumbuhan yang menghasilkan biji. Dan untuk evolusi invertebrata hingga protebrata awalnya berevolusi dari protista koloni, kemudian hewan melakukan radiasi adaptif dan dengan begitu memungkinkan perubahan adaptif bentuk tubuh sehingga evolusi invertebrata menjadi protebrata, yaitu ada yang berstruktur sederhana seperti misalnya spons, cnidaria, dan lain-lain, dan ada yang menuju vertebrata dan mempunyai karakteristik tersendiri, contohnya itu echinodermata. Dan untuk evolusi pada vertebrata, pada awalnya evolusi tungkai pada salah satu keturunan vertebrata. Nah, vertebrata pada awalnya tidak memiliki rahang, dan anggota superkelas Agantha muncul pertama kali.
Agantha ini berevolusi ke Gnastosmata. Nah, kemudian untuk evolusi manusia atau asal-usul manusia ini berbeda sekali dari evolusi tumbuhan dan hewan. Ada banyak sekali pendapat atau teori-teori yang mengemukakan mengenai asal-usul manusia. Dan teori yang saya ingat itu adalah teori Charles Darwin, di mana kalau menurut Charles Darwin ini, semua makhluk hidup itu sama. Manusia atau hewan itu berasal dari keturunan yang sama. Keturunan awal ini kemudian berubah dari satu tahap yang lain demi menyesuaikan diri dengan keadaan dan persekitaran yang senantiasa berubah. Hasilnya dari perubahan-perubahan itu memakan masa jutaan tahun, akhirnya lahirlah makhluk yang kompleks yang bernama manusia. Kemudian untuk genetika populasi, kalau sepemahaman saya, bahwa genetika populasi ini membahas mengenai cabang genetika yang berfokus pada pewarisan sifat genetik pada ranah populasi. Dan genetika ini menjelaskan implikasi yang terjadi terhadap bahan genetik akibat saling kawin yang terjadi dalam satu atau lebih populasi. Dan genetika populasi ini didasarkan pada hukum Hardy-Weinberg. Dan untuk mekanisme evolusi mengenai bagaimana dan mengapa evolusi terjadi dan kenapa ada banyak variasi makhluk hidup, dan untuk menjawab itu, yang menjawab pertanyaan tersebut itu pertama kali adalah Charles Darwin, dan muncullah teori evolusi Darwin. Tetapi ada beberapa ideologi yang bertentangan dengan teori Darwin, yaitu esensialisme dan binalisme. Dan untuk menjawab kenapa ada banyak variasi makhluk hidup, maka dilakukan observasi. Nah, observasi yang pertama yaitu observasi dari sisi ekologinya, kemudian dilakukan observasi dari sisi genetiknya. Untuk observasi dari sisi ekologinya ini, bahwa tidak semua yang lahir itu survive atau sintas, kalau dalam bahasa biologinya. Nah, mayoritas itu akan mati karena perbuatan sumber daya. Sedangkan bila dilihat dari segi genetiknya, yaitu beberapa individu lebih sintas karena varian dari orang tua. Dan untuk seleksi alam adalah proses adaptasi makhluk hidup, yang dimana makhluk hidup yang biasanya beradaptasi dengan lingkungan maka akan tetap hidup, tetapi bila tidak dapat beradaptasi maka akan punah. Dan ada 3 macam seleksi, yaitu seleksi mengarah, seleksi stabilitas, seleksi memisahkan, seleksi siklik, dan tidak ada seleksi alam. Dan bukan hanya itu, dalam seleksi alam juga ada tahapannya. Tahapan pertama yaitu pembentukan variasi, dan tahapan kedua yaitu aspek tak acak dalam kelestarian dan keberhasilan reproduksi. Dan tadi dijelaskan bahwa seleksi alam ini tergantung dari kemampuan adaptasinya. Dan adaptasi itu ada yang diadaptasi secara bertahap, yaitu misalnya pada Archaeopteryx, dan ada yang secara konvergensi. Dan adaptasi ini yaitu relung atau zona ekologis yang terbuka seringkali ditempati organisme-organisme yang tak berkerabat. Dan untuk spesies dan spesiasi, spesies adalah suatu kelompok organisme yang mempunyai keserupaan bentuk, berinteraksi bersama, dan dapat melakukan perkawinan secara bebas di alam dan menghasilkan keturunan yang relatif yang fertil dan bervitalis serupa dengan induknya atau terpisah secara reproduktif dari spesies yang lain. Sedangkan spesiasi atau proses pembentukan spesies pada dasarnya dapat digunakan sebagai saksi hidup dan mengenai apa yang terjadi pada masa lalu. Sedangkan untuk bukti evolusi, yang pertama itu ada fosil. Nah, fosil ini yaitu sisa-sisa dari makhluk hidup yang terperangkap di dalam batuan. Misalnya kalau yang paling lengkap itu adalah fosil kuda. Kemudian ada perbedaan anatomi. Nah, perbedaan anatomi itu membahas mengenai struktur bagian dalam makhluk hidup. Nah, ada analogi dan ada homologi. Kalau analogi ini strukturnya itu beda, fungsinya itu sama. Contohnya itu sayap kupu-kupu dengan kelelawar. Kemudian kalau homologi itu struktur sama tetapi fungsinya berbeda. Misalnya itu sirip paus dengan ikan, sayap burung, dan lain-lain. Kemudian ada perbandingan atau melihat berdasarkan bentuk embrio. Nah, embrio pada awalnya itu sama, tetapi seiring pertumbuhan itu menjadi berbeda. Kemudian bukti yang keempat yaitu organ sisa atau vestigial. Nah, organ yang tidak berfungsi tetapi ada di dalam organ tubuh. Nah, itu namanya vestigial. Nah, yaitu ada tulang ekor atau tulang koksigeal. Tulang ekor ini dipercaya
sisa organ ekor manusia, di mana manusia itu kehilangan ekornya dan menyisakan tulang koksigeal ini. Kemudian otot pergelangan atau palmaris longus. Kalau zaman dulu itu otot ini itu untuk memanjat dan mencengkram. Kalau sekarang itu tidak dipakai ya otot pergelangan ini. Kemudian yang ketiga yaitu otot telinga. Otot telinga di sini kalau pada hewan itu untuk mendeteksi predator dan lain-lain. Kalau pada manusia tidak bisa digerakkan, tapi kalau pada hewan itu bisa digerakkan. Dan pada beberapa orang ada yang mempunyai keahlian itu, dan itu digunakan untuk mendengar bunyi sekitar, tapi tidak sesensitif hewan. Dan kemudian ada usus buntu atau appendix, dan yang terakhir organ sisa atau vestigial ini ada kelopak mata ketiga. Nah, kalau pada buaya itu kelopak mata ketiganya itu banyak ya, jadi menutupi mata. Tapi kalau pada manusia itu hanya ada sedikit yang ada di pinggir itu. Nah, itu fungsinya untuk melembabkan mata.